Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana anak-anakku kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu tetap bersemangat ya. Walaupun kita sudah menjalani corona ini hampir 1 tahun ya. Nah, pada pertemuan pagi ini Ibu akan menerangkan masih transformasi tapi bagian terakhir ya. Jadi kalau setelah ini beres terakhir, nah berikutnya adalah bab yang baru ya. Ini bagian terakhirnya yaitu bagian D, dilatasi. Nanti bagian yang barunya kita masuk ke kesebangunan ya. Nah, kita bahas dulu yang ini dulu yaitu dilatasi. Apa sih itu dilatasi? Yang perlu kalian hafalkan, dilatasi itu diperbesar atau diperkecil. Jangan berpikiran negatif. Apanya yang diperbesar? Yang diperbesar di sini adalah hanya diperbesarnya itu bisa bidang datar, bisa benda ya, atau juga bisa makhluk hidup. Nah, sekarang kan kalian sudah pada canggih ya, ada HP. Kalau dulu zaman Ibu SMP hanya kamera toh ya. HP belum ada ya. Nah, pada zaman dulu tuh di kamera tuh kan bisa diperbesar, diperkecil. Sekarang di HP juga ada kamera. Nah, kalau kita misalkan mau moto nih agak jauh nih nggak kelihatan nih diperbesar. Nah, itu ya. Jadi awal mula kamera itu adalah dasar cikal bakalnya itu dari pelajaran matematika yaitu dilatasi. Sehingga sampai kapanpun matematika itu masih tetap dibilang ratunya ilmu atau rajanya ilmu ya, karena hampir semua bidang itu menggunakan matematika ya. Dilatasi ini diperbesarnya apa? Yang diperbesarnya tuh hanya ukuran ya. Ukurannya saja. Jadi yang asalnya kita mau moto benda, oh kecil nih nggak kelihatan dari kejauhan, diperbesar, nah jadi lebih jelas ya. Nah jadi yang pertama Ibu kasih bayangan di sini ada benda segitiga awalnya kecil, kemudian diperbesar. Nah, jadi lebih jelas. Atau Ibu mau memoto hewan nih dari kejauhan, oh ini nggak kelihatan ya monyetnya lagi ngapain nih. Nah, setelah diperbesar, oh kelihatan ternyata monyetnya makan pisang. Bukan berarti ya kalian makan pisang disamakan dengan monyet, bukan ya, tapi kalian dengan pisang lagi ya. Kalian dengan monyet sama-sama suka pisang, bukan berarti manusia yang makan pisang disebut monyet, awas ya, itu bahaya ya. Nah, udahlah kita langsung masuk ke ciri-ciri dilatasi ya. Ciri-ciri dilatasi di sini yang pertama mengubah ukuran, tidak mengubah bentuk. Ya, ini udah jelas, ukurannya aja yang diubah, bentuknya tetap ya. Mempunyai titik tetap. Nah, ini titik tetapnya di 0,0. Nanti di soal tidak selalu di 0,0, terserah mau di mana titik tetapnya ya. Atau titik tetapnya di sini, nah di ujung ini ya. Kemudian yang ketiga mempunyai faktor skala. Faktor skala tuh gini, diperbesar mau berapa kali. Misalkan ini yang pertama dianggap 1, diperbesarnya mau menjadi berapa kali ukurannya. Mau menjadi 2 kali lebih besar atau 3 kali lebih besar dan seterusnya. Faktor skala di sini simbolnya K ya. Jadi faktor skala ini menunjukkan nilai perbandingan ya. Kan waktu kelas 7 ada ya gambar berskala 1 berbanding berapa, atau di pelajaran IPS pada pelajaran peta ya, kalau gurunya membawa peta, guru IPS, nah biasanya di ujung-ujung nanti terserah mau di ujung atas atau ujung bawah itu ada ukuran S sama dengan 1 berbanding 500.000 gitu kan ya. Nah jadi paham ya, jadi skala itu diperbesarnya mau berapa kali. Adapun juga rumusnya, yaitu ini rumusnya 0, rumusnya P titik P asalnya A, B, dilatasi atau diperbesar dengan faktor skalanya ini simbolnya K, nanti K-nya ini bisa berupa angka, maka P aksennya A dikali K, B dikali K. Kita masuk ke contohnya ya. Nah ini langsung. Diketahui segitiga ABC dengan titik A 1,3, B 2,3, C 2,1. Gambar segitiga ABC dan bayangannya setelah dilatasi ya. Ini maaf ya. Ini setelah dilatasi, ini pakai spasi ya, setelah dilatasi, D-nya double ya, jadi didi ya.
setelah dilatasi dengan faktor skalanya 3, oh berarti diperbesarnya 3 kali. Dengan pusat dilatasi titik awal berarti 0,0 pada sumbu koordinatnya. Nah, cara menjawabnya, pertama kita gunakan cara rumus, yaitu rumusnya A, B, P aksennya jadi A kali K, B kali K. Nah, berarti titik A-nya berapa nih awalnya? 1,3. K-nya berarti faktor skalanya 3. Kita simpan di sini asalnya K diganti dengan angka 3. Berarti A kali K. Berarti A-nya berapa ini? Betul, 1. Dikalikan dengan berapa? 3. Berarti di sini kalian tulis 1 kali 3. Paham ya? Nah, kemudian yang B, B-nya 3, K-nya 3. Berarti di sini 3 kali 3. Berapa 1 kali 3? 3, betul. Kita tulis dulu 3. Sekarang yang belakangnya 3 kali 3 berapa? 3 kali 3, betul 9 ya. Kemudian yang B, nah 2,3, faktor skalanya tetap 3. Berarti di sini berapa? Iya, betul. 2 kali 3. Yang belakangnya sama dengan yang di atas. 3 kali 3. Sekarang yang C. Belum ya. Ini berapa dulu hasilnya? Nih, 2 kali 3 berapa? 6. 3 kali 3, 9. Berarti 6,9. Kemudian yang ini. 2 kalikan dengan 3 ya. Karena faktor skalanya tetap 3. 2 kali 3. Yang belakangnya ini 1 kalikan dengan 3. Nah, berapa hasilnya? 2 kali 3? Betul, 6. 1 kali 3 berarti 6,3 ya. Paham sampai sini ya? Nah, kalau sudah dapat ini dengan cara rumus, tetap ya harus menggunakan cara grafik ya. Jadi mohon maaf nanti di latihan jangan cara rumus aja ya, tapi harus 2 cara biar paham. Beda lagi kalau nanti lagi ulangan, nah boleh itu pilih salah satu ya. Cara grafik yang pertama adalah buat sumbu koordinat XY ya. Oh, di sini paling besar angkanya positif 9, paling kecil positif 1. Ya. Langkah kedua, buat dulu segitiga yang ini A dengan B dengan C, cari titik A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Langkah terakhir baru cari titik A aksen, B aksen, sama C aksen. Nah, sekarang kita lihat sumbu koordinatnya ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini kan sumbu Y, nah ke sini sumbu X ya. Nah, di sini ini angkanya dari 1 sampai 9, ininya X-nya 1 sampai 6. Titik A itu kan tadi 1,3, X-nya 1, Y-nya 3. Titik B, X-nya 2, Y-nya 3. Titik C, X-nya 2, Y-nya 1. Jadi tolong diingat, nah ini yang depan ini buat X, yang belakang buat Y. Kalau sudah, kita cari ini, maaf ya bolak-balik. A aksen 3,9, berarti X-nya 3, Y-nya 9. Nih. A aksen X-nya 3, Y-nya 9, berarti di sini. B aksen tadi X-nya 6, Y-nya 9. C aksen X-nya 6, C-nya 3. Nah, kalau sudah dapat 2 segitiga, kalian tarik garis dari A aksen ke A, kemudian ke 0. Karena 0 itu adalah pusatnya tadi ya, ujung pangkalnya nih, maaf ke sini balik lagi. Nah, titik awal dengan pusat, nah pusatnya di 0,0, berarti kalian tariknya ke sini ke 0,0. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini sampai sini mudah-mudahan kalian paham. Kita teruskan lagi ke contoh 2. Nah, di sini ada contoh 2. Titik L negatif 12,8 dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skalanya negatif 5/4. Nah, loh, skalanya pecahan. Awas, otaknya jangan ikut pecah ya, walaupun soalnya pecahan. Yang di sini disuruh adalah koordinat bayangan titik L atau disebut L aksen. Skalanya berarti ini kan negatif 5,4. Rumusnya tetap A, B dilatasi 0, K, maka P aksennya A kali K, B kali K. Sekarang A-nya ini negatif 12,8.
skalanya yang diganti, K-nya negatif 5/4, berarti di sini 12 dikali negatif 5/4. Nah, ini ya, kemudian yang belakangnya berapa? 8 dikali negatif 5/4. Ya. Sekarang berapa sih 12 dulu boleh dibagi 4 ya. Ini coret yang di atas 1, dicoretnya di bawah 1. Oh, 12 bagi 4 berarti dapat berapa nih? 12 bagi 4, 3, ininya negatif, berarti negatif 3. Atasnya tetap dikali negatif 5, berarti di sini Ibu tulis negatif 3 kali negatif 5. Negatif kali negatif positif, bukan posansip ya. 3 kali 5 betul 15, jadi di sini isinya positif 15. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang ini dulu 8 bagi 4. Ya, 8-nya positif, 4-nya positif, berarti positif 2. Dikali atasnya negatif 5. Nah, 2 kali 5, 10. Positif kali negatif, negatif 10. Paham ya sampai situ? Nah, kalau ini nggak usah dengan grafik, karena di sini soalnya hanya berupa angka. Ya. Oh, berarti isinya 15, negatif 10. Berarti yang mana? Berarti isinya yang B. Paham ya? Nah, kalau soalnya seperti ini, baru satu cara, yaitu cara rumus aja. Tapi kalau soalnya tadi seperti esai, di sininya suruhlah buatlah bayangannya, ya, gambar segitiga ABC dan bayangannya, berarti harus digambar bayangannya. Gunakan dulu cara rumus biar mudah. Bu, kalau tanpa rumus bagaimana? Kalau tanpa rumus nih gini. Ini dari 0 ke A, berapa kotak nih? Garisnya 3 kotak. Berarti kalau diperbesar, ini berapa diperbesar 3 kali? Berarti harus 9 kotak. Ini baru 3, ke sini 6. Nah, dari sini ke sini 9. Paham ya? Jadi kalau tanpa rumus ini, dari titik pangkal ke A 3. Berarti diperbesar 3 kali, ini baru 1. Tambah lagi 3, ini baru 2. Tambah lagi 3. Nah, ini sudah 3 ya. Ini baru penambahan yang ketiga. Paham ya? Jadi yang dicari garis dari pusat ke titik A. Oh, 3 kotak. Ini baru 1 kali. Ini 3 kotak yang kedua. Ini 3 kotak yang ketiga. Nah, itu diperbesar 3 kali tanpa rumus. Tapi kalau menurut Ibu gampangnya ya pakai rumus dulu baru cari gambarnya biar lebih cepat ya. Nah, sekarang kita teruskan, maaf ya, balik lagi ke atas. Yang terakhir, contoh 3. Nah, titik Z aksen 18, negatif 12 merupakan bayangan dari titik Z negatif 6,4 dilatasi dengan pusat 0,0. Dan faktor skala K, nilai K-nya berapa? Nah, ini gimana ya kalau mencari nilai K? Jangan bingung, rumusnya tetap ini juga A, B, P aksen. Jadi, oh maaf ini panahnya ketinggalan ya. Nah, ini tinggal ini aja, kopikan, pindahkan panahnya ya. Nah, P, B dilatasi 0, K, P aksen A kali K, B kali K. Rumusnya tetap ya, A kali K, B kali K. Z-nya ada, Z aksennya ada, yang dicari K. Rumusnya tetap, berarti negatif 6 kalikan dengan K, sama dengan ini yang paling depan, 18. Berarti kalian tulis di sini negatif 6. Dikali K udah, sama dengannya ini, 18. Nah, lawan kali apa? Betul, bagi. Berarti di sini 18 dibagi negatif 6. Nah, di sini tulis 18 dibagi negatif 6. Berapa sih 18 dibagi 6? 3. Positif bagi negatif, negatif 3. Ya. Kemudian yang ini. Ya. Ya, kemudian kita mencari K yang untuk angka yang belakang ya. Ini nih yang 4 ya. Tadi kan udah yang negatif 6 dengan 18. Sekarang yang belakang ini 4 dengan negatif 12. Berarti rumusnya sama ya. B kali K. B-nya 4.
ya. K-nya tetap K. Berarti di sini 4 dikali K, ya. Sama dengan ini yang belakang yaitu negatif 12. Di sini ada kali, kalau ada kali berarti di sini lawan kali adalah bagi. Berarti negatif 12 dibagi 4, ya. Nah, ini negatif 12 bagi 4. 12 bagi 4 kan 3, ya. Negatif bagi positif, negatif 3. Berarti K-nya sama ya, negatif 3. Kalau nanti K-nya ada yang berbeda, berarti itu ada salah perhitungan ya, salah menghitung dari kalian. Jadi nanti hasil K-nya harus sama, yaitu K-nya negatif 3. Kemudian, mana jawabannya nih dari contoh 3? Oh, berarti jawabannya yang A ya. Nah, yang A, yang ini contoh 3 tuh Z aksennya ini di depan ya. Z-nya ini dicari K. Nomor 4, contoh 4 kebalikan. Yang dicari adalah K-nya. Nah, ini kita lihat contoh 4 ya. Bayangan titik P dilatasi ya, bayangan titik P oleh dilatasi 0,4, P aksennya 8, negatif 12. Tentukan koordinat titik P, berarti yang dicari ini P yang awal. Rumusnya kan tetap ini, K-nya diganti dengan 4, P aksennya ini, negatif 8 dengan 12. Nah, kita cari A-nya berapa, B-nya berapa, tidak usah bingung, rumusnya sama ya. Nah, sekarang rumusnya sama, berarti A dikali K, berarti kali 4 ya. Berarti sama Ibu di sini ditulis A dikali 4. Sama dengan ini yang paling depan dulu, negatif 8 ya. Lawan kali apa? Bagi, berarti negatif 8 dibagi 4. 8 bagi 4 berapa? Betul 2. Negatif bagi positif tadi apa? Yang menang negatif. Jadi isinya negatif 2. Paham ya sampai sini ya? Nah, sekarang B dikali K sama dengan ini yang belakang. Berarti di sini B kita tulis dengan titik 4 atau kali 4 sama dengan ini 12. Di sini takut lupa oleh Ibu ditulis lawan kali. Bisa ada yang lupa ya. Lawan kali adalah bagi. Berarti di sini 12 bagi 4 yaitu positif 3. Udah selesai. Sehingga apa? A-nya negatif 2. Di sini kita tulis negatif 2. B-nya berapa? B-nya 3 ya. Jadi negatif 2,3. Berarti di sini pilihannya mana sih negatif 2,3? Betul yang D. Paham ya semuanya ya? Jadi Ibu udah jelaskan dari contoh 1 sampai contoh 4 ya. Nah, ini ada soalnya. Silahkan kerjakan dulu yang ini nih, buku paket ya. Nomor ya, buku paket nomor 2B halaman 180, 2B, 3A dan 5. 3 aja dulu ya walaupun contohnya 4 ya. Mudah-mudahan nanti itu ya bisa kalian lebih paham dengan mengerjakan soal ini ya. Nah, ini dulu dari Ibu ya. Ibu titip untuk yang tugasnya belum selesai, secepatnya selesaikan. Apalagi mata pelajarannya yang belum selesainya bukan matematika aja, misalkan ada beberapa mata pelajaran, tolonglah diselesaikan. Ibu paham matematika tuh emang dari dulu mati-matian ya, sangat rumit ya. Nanti dicicil aja, kalau masih bingung tanyakanlah ke teman bagaimana ini caranya ya. Dicicil aja, jangan sampai mau ke pembagian rapot UTS, sebentar lagi kan mau UTS, UTS-nya tanggal 8 Maret. Jangan sampai nanti di pembagian rapot UTS nilai kamu merah lagi ya. Nah, kemudian untuk matematika nanti minggu depan tanggal, oh ini maaf, salah tanggalnya ya, Ibu buatnya tanggal 2. Harusnya sekarang tuh tanggal
9 ya. Jadi Ibu buatnya di awal tanggal 2 tapi ditayangkannya ini tanggal 9. Tugasnya ke berapa ya? Ke 24 ya. Kan yang pertama tuh sudah 4. Pertama 20, 21, 22, 23. Berarti ini tugas minggu kelima ini ke 24 ya. Nah, ini tugas yang ke-24 tanggal 9 Februari. Silahkan kerjakan dulu buku paketnya ya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan lewat WA. Mohon maaf kalau lama menjawab, berarti Ibu itu sedang ada tamu. Kayak kemarin ada yang telepon mau nanya, itu lama ya dijawabnya karena sedang ada tamu. Nah, apalagi nanti hari ini kan waktunya kalian menyerahkan ini apa tugas yang 1 bulan itu ya. Nah, Ibu bagaimana saya mengerjakannya? Ya silahkan atau mau dikerjakan di sekolah mumpung ketemu teman-teman atau mumpung ada Ibu bisa langsung nanya gitu ya. Nah, silahkan aja yang jamnya jam 8, jam 9, kumpulkan dulu tugasnya. Ini nanti di bulan berikutnya dikumpulkan ya. Kemudian yang jam 10, jam 11 bisa mengerjakan dulu, tapi tetap dikumpulkannya nanti bulan berikutnya untuk yang ini ya. Jadi Ibu hanya meminta dari awal sampai besok sampai hari ini dikumpulkan itu hanya 4 tugas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.